Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang paradoks, yaitu satu pola berpikir dari bangsa Yahudi yang kita tahu bahwa sebagian besar penulis naskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Karena itu kita perlu untuk mengetahui pola berpikir mereka. Tujuannya adalah bahwa dengan mengetahui pola berpikir itu, kita dapat memahami tulisan-tulisan mereka secara khusus yang terdapat di dalam Alkitab. Ada banyak pola berpikir bangsa Yahudi dalam berbagai macam genre, ya, puisi, kemudian ada paradoks, ada kiasmus, kemudian ada syair, ada amsal, dan seterusnya. Nah, pada pagi hari ini, setelah kita mempelajari paradoks, sekarang kita mempelajari kiasmus. Apa itu kiasmus? Kiasmus itu adalah kiasan di mana kata-kata atau konstruksi tata bahasa atau konsep atau ide-ide yang diulang di dalam urutan terbalik, dalam bentuk yang sama atau bisa saja dalam bentuk yang dimodifikasi. Jadi dengan kata lain, klausa dari kalimatnya itu menampilkan paralelisme yang terbalik. Ya, mungkin kalimat ini agak sedikit membingungkan bagi yang pertama kali mendengar, tapi nanti saya akan jelaskan. Intinya adalah bahwa di dalam satu perikop teks Alkitab itu ada ide-ide yang diulang. Bisa kata-kata, bisa ide-ide, bisa konstruksi tata bahasa, atau ada konsep-konsep yang diulang. Maksudnya diulang itu seperti apa? Misalnya di dalam satu perikop itu ada 10 ayat, maka ada satu kata-kata di ayat yang pertama, nanti dia akan diulang lagi di ayat yang ke-10. Ada ide-ide di ayat yang kedua, nanti bisa diulang di ayat yang ke-9. Lalu kemudian mungkin saja ada konstruksi tata bahasa di ayat yang ketiga, itu akan diulang lagi di ayat yang ke-8. Dan pengulangannya itu memiliki kemiripan bisa sampai 90%. Jadi bukan pengulangan yang sudah berbeda arti, tidak. Pengulangan yang masih tetap dengan arti yang sama. Nah, itulah kiasmus. Karena itu, kiasmus tadi ini disebut juga dengan paralelisme yang terbalik. Nanti saya akan jelaskan paralelisme yang terbalik itu seperti apa. Nah, manfaat dari kiasmus ini di dalam konteks hermeneutika, yaitu kita dapat melakukan analisa konteks dekat berkaitan dengan isi perikop. Tetapi kita juga bisa melakukan analisa konteks jauh. Karena ternyata kiasmus ini bukan saja kata-kata atau ide yang diulang di dalam satu perikop, tetapi juga pengulangan itu bisa di dalam pasal. Nah, itulah kiasmus. Jadi dengan kiasmus kita juga bisa melakukan analisa konteks jauh. Karena kiasmus itu bukan saja terdapat di dalam perikop, tetapi juga di dalam sebuah kitab. Karena itu pengulangan ide-ide yang sama di tempat yang lain itu bisa menjadi analisa konteks jauh. Kemudian yang berikutnya dengan kiasmus, kita juga akan semakin mudah di dalam penyusunan kerangka khotbah. Dan yang terakhir, dengan kiasmus ini kita juga bisa melakukan studi kata. Nah, sekarang kita coba melihat penjelasan-penjelasan kiasmus ini agar kita semakin mengerti apa kiasmus ini sebenarnya. Tadi dikatakan bahwa kiasmus ini masuk di dalam genre kiasan, bisa saja yang berisi kata-kata yang diulang dalam urutan terbalik, bisa juga susunan konstruksi tata bahasanya, bisa juga konsep, topik, tema, atau ide yang diulang dalam urutan terbalik. Nah, yang dimaksudkan diulang dalam urutan terbalik ini seperti gambar yang
saya sudah buat. Ada kalimat A, dia menuju ke kanan, tetapi sampai pada satu titik, ada kalimat B yang menyusul, tetapi mengarah ke kiri. Jadi kalimat A mengarah ke kanan, setelah selesai dilanjutkan kalimat B, bukan ke kanan lagi, tetapi kembali ke kiri. Nah, itulah yang disebut dengan paralelisme terbalik. Jadi kalau A dan B disusun seperti ini, itu disebut paralel. Kalau paralel searah, berarti anak panahnya menuju kepada satu arah. Itu berarti paralel searah. Tetapi kalau anak panahnya berbalik, nah inilah paralelisme terbalik. Nah, contoh yang paling mudah untuk memahami kiasmus, itulah perkataan Tuhan Yesus, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini bentuk paralel. Ya, kalimat yang pertama, hari Sabat untuk manusia, mengarah ke sana, ke kanan. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi kembali lagi dia. Jadi dalam dua kalimat ini sebenarnya terdapat satu pokok bahasan, hanya dituliskan secara terbalik. Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, kebiasaan dari pola berpikir bangsa Yahudi dan Yunani ini adalah kebiasaan pola berpikir kiasmus. Jadi kalau kita lihat tadi ada pola berpikir paradoks, kemudian ada pola berpikir paralelisme terbalik atau kiasmus. Jadi kalau kita mau menggunakan sebuah urutan angka, paralelisme terbalik itu dapat dilukiskan seperti angka 1, 2, 3, kemudian bukan 4, 5, 6, tetapi justru dibalik lagi. 3 aksen, 2 aksen, kemudian 1 aksen. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya. Kalau dibuat dalam contoh dalam bentuk kalimat, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini adalah kebiasaan berpikir bangsa Yahudi dan Yunani. Dan kebiasaan berpikir ini ternyata juga terdapat di dalam pola berpikir para penulis Alkitab di PL dan PB. Karena itu hampir di seluruh bagian Alkitab, baik itu di dalam ayat, kalimat, paragraf, perikop, maupun pasal, itu ada kiasmusnya. Karena itu kalau kita mau memahami Alkitab lebih mendalam lagi, maka kita perlu membaca Alkitab, memahaminya, mengertinya, menggalinya, itu dengan pola berpikir kiasmus. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mengerti bahwa di dalam PL dan PB itu ada kiasmusnya? Maka kita harus terus-menerus dipelajari kiasmus ini dan dilihat bagian-bagian mana saja di dalam Alkitab itu yang memiliki kiasmus. Lalu kita juga bisa melakukan latihan-latihan membuat kiasmusnya, dan kita harus terus membaca berulang kali ayat-ayat Alkitab itu. Nah, dengan ketiga langkah ini diharapkan kita sudah mulai belajar untuk memiliki pola berpikir yang sama dengan para penulis Alkitab, yaitu pola berpikir paralelisme terbalik atau kiasmus. Nah, maka kebalikannya, jika seorang tidak menguasai kiasmus atau pola berpikir paralelisme terbalik, ada kemungkinan bahwa dia atau orang-orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk memahami dan menemukan makna yang sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab. Jadi dengan memahami semua pemikiran orang Yahudi, terutama di dalam tulisan-tulisan dan naskah-naskah Alkitab, itu berarti bahwa kita juga akan memahami firman Tuhan. Ya, kita juga akan memahami firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita coba bandingkan pola berpikir para penulis Alkitab itu dengan pola berpikir modern. Kalau pola berpikir modern ini disebut dengan pola berpikir linier.
Nah, kita adalah manusia-manusia modern. Maka pola berpikir kita adalah pola berpikir linier. Kenapa kita bisa berpikir seperti ini? Karena memang di dalam sistem pendidikan yang kita jalani, mulai dari kecil sampai sekarang, itu selalu menggunakan pola berpikir linier. Karena itu kita sudah sangat terbiasa sekali dengan pola berpikir linier. Nah, kalau digambarkan dalam urutan angka, pola berpikir linier itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya. Jadi berurutan. Sedangkan bangsa Israel, ya, khususnya penulis-penulis kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, pola berpikirnya paralelisme terbalik. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Jadi secara sederhana saya mau katakan begini. Alkitab itu ditulisnya dalam bentuk paralelisme terbalik. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, kalau kita membaca Alkitab dengan pola berpikir linier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan Alkitab itu ditulis 1, 2, 3, 3, 2, 1, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebingungan, yang pertama. Yang kedua, yang terjadi adalah bahwa kita mengalami kesulitan dan akan lebih lama dan membutuhkan waktu yang banyak untuk memahami firman Tuhan. Yang ketiga, bisa saja kita salah tangkap, gagal paham, atau salah mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab. Yang keempat, kita juga akan mengalami salah di dalam menemukan pusat dari tekanan-tekanan berita-berita yang ada di dalam Alkitab. Jadi di dalam sebuah perikop, itu ada yang disebut dengan tekanan berita, atau inti dari berita. Kalau kita menggunakan konsep berpikir paralelisme terbalik, maka inti berita di dalam satu perikop itu bisa saja terdapat di ayat yang kelima. Kalau ayat itu ada 10, ya, kalau ayat itu ada 10, maka inti berita dari perikop itu ada di ayat yang kelima. Itu kalau kita paralelisme terbalik. Tetapi kalau kita berpikir linier, maka inti dari berita yang terdapat di dalam sebuah perikop itu di ayat yang ke-10, ya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang berpikir secara linier itu menempatkan kesimpulan pada ayat terakhir. Itu sudah menjadi satu habit, ya, menjadi satu kebiasaan. Ketika memetakan sebuah cerita, maka inti dari cerita itu ada di bagian akhir. Sama seperti kalau kita nonton film. Ya, hasil akhir dari film itu adalah di bagian terakhir film. Tetapi kalau bangsa Yahudi, ya, inti dari film itu ada di tengah-tengah, bukan di akhir. Nah, bagaimana ceritanya seseorang itu dapat memahami firman Tuhan kalau di dalam menemukan inti berita dalam sebuah perikop saja salah, ya. Penulis Alkitab meletakkan inti beritanya di tengah-tengah. Kita memahaminya bahwa inti berita itu di ayat yang terakhir. Salah penekanan. Ya, salah penekanan berarti salah mengerti. Kalau salah mengerti, ya berarti salah tafsir. Nah, ini nanti saya akan kasih tahu contohnya tentang inti dari tekanan itu. Nah, misalnya saja ini dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 14. Kalau kita perhatikan susunan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 14, susunan kiasmusnya seperti ini. Saudara perhatikan garis biru yang vertikal ini. Ayat 1, makan buah dari setiap pohon. Ini idenya, ya. Gagasan dari ayat 1 itu makan buah dari setiap pohon. Ayat 23, ya, itu to keep the way of the tree of life. Kemudian ayat 2, kamu akan mati. Ayat 22, and life forever. Jadi tidak harus semuanya bicara tentang kalimat yang sama, ya, tetapi bisa lawan kata. Misalnya ayat yang kedua, kamu akan mati. Ayat yang 22, B aksen, ini B-nya, B aksennya ayat 22, kamu akan hidup selamanya. Ayat 1, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ayat 23, itu tentang pohon kehidupan.
Jadi sama-sama berbicara tentang ide tentang sebuah pohon. Ayat 1, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian A aksennya, ayat 23, itu pohon kehidupan. Kemudian B, ayat 2, kamu akan mati. Kiasmusnya, B aksennya, ayat 22, kamu akan hidup. Kemudian C, ayat 4, ayat 3 dan 4, itu mengetahui baik dan jahat. Kiasmusnya, C aksen, ayat 22, mengetahui baik dan jahat. Jadi, pusat dari kiasmusnya adalah ayat 14. Jadi inti kiasmus itu ayat 14. Itu berarti bahwa inti dari perikop itu adalah ayat 14. Jadi puncak dari pokok bahasan atau puncak dari cerita Kejadian 3 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 23 ya. Itu ayat yang ke-14. Tetapi kalau kita berpikir paralel, maka bisa saja puncaknya itu di ayat 22 dan 23. Nah, sedangkan kalau di dalam konsep berpikir kiasmus, ayat 23 itu adalah sama dengan ayat 1. Berarti kalau bicara tentang ayat 1, kita kan pasti berbicara tentang pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu ayat 1 dan ayat 23. Ya, pengantarnya ayat 2 dan ayat 22. Ya, perhatikan garis vertikalnya dan seterusnya. Ya, itu berarti bahwa ayat 23 itu masih pendahuluan. Tetapi kalau kita berpikir linier, kita berpikir bahwa ayat 23 ini adalah puncak dari bacaan kita atau dari bacaan perikop itu. Berarti kan kita salah mengambil penekanan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami kiasmus agar pada waktu kita menganalisa sebuah perikop, itu kita dapat mengerti tekanan perikop itu atau puncak pokok bahasan dari perikop itu di bagian yang mana. Berkaitan dengan inspirasi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menginspirasikan firman kepada para penulis Alkitab, lalu kemudian penulis Alkitab itu menuliskan Kejadian pasal yang ketiga, maka Roh Kudus itu memberi pesan, ini saya kasih bahasa sehari-hari ya, saya pakai bahasa sehari-hari. Roh Kudus itu memberi pesan kepada penulis Alkitab, supaya penulis Alkitab itu memberikan tekanan pada ayat ke-14. Oke, lalu kemudian penulis kitab itu menyusun cerita Kejadian 3 dengan bentuk kiasmus, lalu meletakkan tekanan utama atau puncak inti berita Kejadian 3 di ayat 14. Berarti ayat 14 ini adalah hasil dari inspirasi Roh Kudus. Artinya apa? Artinya kalau kita mau menyampaikan firman, pusat pemberitaan firman itu di ayat 14. Tetapi karena banyak orang tidak tahu kiasmus, maka pusatnya di ayat 23. Sedangkan Roh Kudus tidak bermaksud ayat 23 menjadi pusat, tapi kita menjadikannya pusat. Bagi Roh Kudus, penulisan ayat 23 ini baru pendahuluan, tapi kita menjadikan pusat. Itu kan berarti salah kita di dalam menganalisa, ya. Kalau sudah salah menganalisa, ya sudah pasti khotbahnya salah. Loh, maksudnya khotbahnya salah bagaimana? Khotbah yang tidak sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Ya, kalau saudara tidak mengkhotbahkan firman Tuhan dari inspirasi Roh Kudus, lalu inspirasi siapa yang saudara khotbahkan? Ya paling tidak inspirasi diri sendiri kan? Oke, sekarang kita coba dengan kiasmus dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, kiasmusnya itu adalah 1, 6, 2, 5, dan 3, 4. Ini kiasmusnya. Bahwa cara penulisan ini adalah inspirasi dari Roh Kudus. Tetapi, saudara membacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan, cara membaca yang benar sesuai dengan inspirasi Roh Kudus, 1, 2, 3, terus kemudian kembali lagi, 4, 5, 6. Kembali ke atas, atau bisa disebut 1, 2, 3, 3, 2, 1. 3 aksennya itu adalah ayat 4, 2 aksennya itu ayat 5, 1 aksennya adalah ayat 6. Jadi, kalau seorang pengkhotbah mengkhotbahkan
Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dengan menggunakan pendekatan kiasmus, yaitu yang diinspirasikan Roh Kudus, maka poin pertama ya atau pokok bahasan khotbah yang pertama itu ayat 1 dan 6. Pokok bahasan khotbah yang kedua ayat 2 dan 5. Pokok bahasan yang ketiga yang merupakan puncak khotbah ayat 3 dan 4. Ini kalau khotbah itu disusun berdasarkan kiasmus. Tetapi karena banyak hamba Tuhan di zaman sekarang itu pola berpikirnya linier, maka penyusunan khotbahnya perhatikan. Pokok bahasan pertama ayat 1 dan 2. Beda ya. Di sini ayat 1 dan 6. Pokok bahasan khotbah yang kedua ayat 3 dan 4 ya. Sedangkan kalau kiasmus 2 dan 5. Lalu puncak dari khotbah ayat 5 dan 6. Sedangkan puncak dari khotbah kiasmus ayat 3 dan 4. Beda. Khotbahnya pasti beda. Ya, jadi khotbah yang disiapkan dengan pola berpikir linier, dengan khotbah yang disiapkan dengan pola berpikir kiasmus, itu berbeda ternyata, berbeda. Kalau selama ini saudara menyampaikan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan itu dengan pola berpikir linier, maka sudah pasti bahwa semua yang saudara khotbahkan itu tidak mengenai sasaran. Kenapa? Karena apa yang saudara khotbahkan, tekanan utamanya itu berbeda dengan apa yang Roh Kudus maksudkan. Jadi kalau saudara khotbah berbeda dengan inspirasi Roh Kudus akan bertanya, kamu sebenarnya bicara apa? Kamu sebenarnya khotbah apa? Itu bukan saya maksudkan. Jika kamu bicara maksudnya siapa? Maksud dirimu sendiri. Saya tidak bermaksud seperti itu, kok kamu bicaranya seperti itu. Itu kalau pakai bahasa sehari-hari ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk memahami pola berpikir kiasmus ini. Ya tujuannya ya agar kita betul-betul sedekat mungkin menggali Alkitab itu sesuai dengan inspirasi Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau membaca kitab suci di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 23, cara membacanya gimana? Saudara baca ayat 1, jangan baca ayat 2 dulu, jangan, salah. Saudara baca ayat 1, kemudian baca ayat 23. Saudara kemudian baca ayat 2, kemudian saudara baca ayat 22. Saudara baca ayat 3 dan 4, lalu kemudian saudara baca ayat 22a. Saudara baca ayat yang ke-6, dilanjutkan baca ayat 21. Itu cara baca yang benar. Jadi kalau saudara membaca dalam bentuk linier, ya saudara bisa mengikuti alur ceritanya. Tetapi saudara tidak mendapatkan makna yang ditekankan oleh Roh Kudus yang menginspirasikan firman itu. Sampai di sini, ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan?